Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fatul Ainia. Saya mahasiswi di SD Cendekia Karya Utama. Saya berada di bidang akuntansi semester 2 dan untuk memenuhi tugas UTS Pak Haris, saya dengan tema analisis pengelolaan persediaan. Studi lapangan saya saat ini adalah bisnis menjual beserta teman-temannya yang dilaksanakan oleh Pak Maman dan bertempat di Jalan Karanganyar RW 13 Butiarjo Kidul, Pedurungan, Semarang, dengan cara berkeliling di daerah tersebut. Dan tugas saya kali ini untuk menganalisis pengelolaan persediaan pada usaha tersebut. Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan dapat terbentuk dari perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Terdapat 3 jenis persediaan, antara lain persediaan barang baku raw material, persediaan dalam proses work in process, atau persediaan barang jadi. Persediaan barang baku, misalkan jika penjualan di bidang makanan, kreatif, misalkan seperti sayur mayur, bahan-bahan mentah lainnya, itu disebut barang baku. Dan barang dalam proses adalah barang yang setengah jadi, maksudnya setelah pembeli membeli barang tersebut masih bisa diproses. Sedangkan persediaan barang jadi berarti persediaan barang yang sudah bisa langsung digunakan oleh konsumen. Biaya persediaan harus meliputi semua pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan dalam kondisi lokasi saat ini. Jadi barang persediaan adalah biaya pembelian barang-barang tersebut yang dibutuhkan untuk penjualan perusahaan tersebut, biaya konversi, dan biaya jasa angkut maupun biaya-biaya yang lainnya sampai berada di lokasi saat ini. Metode manajemen persediaan dibagi menjadi 5 metode. Yang pertama EOQ, yang kedua just in time, yang ketiga mutual requirements planning, yang keempat of inventory, dan yang kelima periodic review system. Yang pertama tadi EOQ atau Economic Order Quantity, salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal luas. Metode ini menjawab 2 pertanyaan: kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan. Jadi kapan waktunya kita untuk membeli barang persediaan tersebut dan berapa banyak yang harus kita pesan. Dengan metode Economic Order Quantity ini nanti akan dijelaskan bagaimana caranya kita menghitung kapan tepatnya waktu untuk kita memesan dan berapa banyak harus memesan. Yang kedua just in time, hanya saat ini, konsep yang ideal dari manajemen persediaan, di mana kita dapat menyediakan materi dan pasokan ataupun yang diperlukan dimanapun diperlukan dan kapanpun diperlukan dengan tanpa menjaga persediaan di tangan. Nah, just in time ini seperti halnya kita langsung bisa membeli saat kita membutuhkan barang persediaan tersebut. Yang ketiga, material requirements planning, penjadwalan untuk purchase, planned orders, dan manufactured planned orders, kemudian diajukan untuk analisis lanjutan berkenaan dengan persediaan, kapasitas, dan keseimbangan menggunakan perencanaan kebutuhan kapasitas. Yang keempat, source of
inventory. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan konversi piutang pelanggan sehingga menjadi kas setelah terjadi penjualan. Berarti ini menggunakan metode piutang, di mana saat terjadi penjualan maka akan menjadi kas untuk pemilik perusahaan. Yang terakhir, periodic review system. Persediaan diperiksa berkala setiap jangka waktu tertentu dan panjang waktunya tidak berubah dari waktu ke waktu, di mana persediaan tersebut akan diperiksa sesuai pada waktu yang telah ditentukan, dan itu akan terjadi di waktu yang sama dan berulang-ulang. Keputusan dasar persediaan. Cara memilih metode manajemen persediaan yang tepat. Memilih sistem atau metode manajemen persediaan sebenarnya adalah tentang bagaimana Anda akan mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan oleh bisnis Anda. Apakah Anda perlu melacak seluruh pergerakan persediaan atau merencanakan persediaan atau bahkan keduanya. Berarti di sini kita akan mencari usaha apa yang akan kita buat, dan kita akan memutuskan bagaimanakah persediaan tersebut harus menggunakan metode yang manakah dengan adanya barang persediaan tersebut. Yang selanjutnya, metode pengendalian persediaan. Metode pengendalian persediaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode order. Yang kedua, metode the mix max. Yang ketiga, metode the two win. Yang keempat, metode the automatic order. Yang terakhir, metode ABC. Metode order Quickling. Metode order Quickling merupakan metode pengendalian bahan baku dengan cara melakukan review secara periode, dan metode the mix max adalah metode pengendalian bahan baku. Ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan bahan baku berada pada 2 tingkat, yaitu tingkat maksimum dan tingkat minimum. Yang ketiga, metode the two bin. Metode ini diterapkan pada jenis bahan baku yang harganya murah atau tidak mahal, dan metode ini membagi atau memisahkan bahan baku menjadi 2 bagian. Yang keempat, metode the automatic order. Sistem the automatic order atau sering disebut metode pemesanan otomatis adalah metode pengendalian bahan baku yang secara otomatis akan melakukan pemesanan bahan baku jika persediaan berada sampai jumlah tingkat pemesanan kembali. Dan yang terakhir, metode ABC sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala besar yang memiliki jumlah persediaan banyak dan dengan nilai yang berbeda-beda. Analisis hasil studi lapangan. Jenis-jenis persediaan yang terdapat pada usaha penjualan meja aman tersebut. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa saya akan melaksanakan studi lapangan di penjualan Pak Atman ini. Nah, sekarang ini adalah hasil yang saya dapatkan. Di sini terdapat jenis-jenis persediaan. Itu kan tadi dibagi menjadi 3. Persediaan barang baku. Nah, ini persediaan barang baku ini ayam, terus ada sawi, ada bawang merah, bawang putih, masako, lombok, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada barang dalam proses. Ini seperti halnya ini proses pembuatan sate, yang dimana nantinya saat dijual masih akan dibakar lagi. Nah, seperti itu. Nah, persediaan barang jadi, misalkan nasi goreng, mie Jawa, mie tiaw yang sudah jadi, itu dimaksudkan persediaan barang jadi, dimana nanti konsumen akan langsung bisa menikmatinya. Biaya persediaan yang timbul. Biaya persediaan pembelian dari berbagai barang yang dibutuhkan untuk pembuatan usaha tadi. Ini sudah saya rekap.
Nah, ini ada biaya angkut, biaya lain-lain, bumbu-bumbu, barang baku, jumlah keseluruhannya kurang lebih 557. Kenapa saya bilang kurang lebih? Karena semua barang ini yang dibeli itu tidak selalu sekian harganya. Nah, kita akan mencari harga yang paling murah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Selanjutnya, manajemen persediaan yang digunakan. Metode yang digunakan oleh Pak Ahmad dalam mengelola manajemen persediaan pada usahanya adalah just in time. Hanya waktu itu. Keputusan dasar persediaan yang digunakan. Dalam hal ini semua telah dipertimbangkan pada berbagai aspek-aspek yang meliputi persediaan yang ada. Maka Pak Arman memilih metode just in time dikarenakan barang persediaan yang dibutuhkan tidak dapat ditimbun, dalam artian semua barang persediaan dibeli setiap hari. Oleh karena itu setiap hari akan pergi ke pasar untuk membeli barang persediaan yang dibutuhkan. Karena barang-barang persediaan ini mudah membusuk dan itu tidak bisa ditimbun. Ya, semua persediaan itu digunakan untuk satu hari penjualan. Selanjutnya, pengendalian persediaan yang digunakan. Metode pengendalian persediaan yang digunakan oleh Pak Arman adalah metode tutupin, dikarenakan ada dua barang dagangannya yang digunakan, dipisahkan menjadi dua bagian, ada yang selalu dibeli dan ada yang tidak. Misalkan beras yang dipakai biasanya membeli 1 bulan sekali 1 karung. Nah, itu untuk pembuatan nasi gorengnya ya. Kalau untuk yang lain-lain itu harus setiap hari, karena untuk mie Jawa, ayam lebih enak kalau dibeli hari yang sama untuk penjualan yang di hari yang sama karena masih fresh. Terus kesimpulannya dari studi lapangan yang saya laksanakan adalah setiap usaha apapun yang dijalani dan dilaksanakan, di situ terdapat pengelolaan persediaan dan hal tersebut dapat terlaksanakan dengan baik jika kita telah tahu usaha apa dan bagaimana kondisinya. Dan di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa semua itu bisa diputuskan menggunakan metode yang apa dan bagaimana itu berdasarkan barang persediaannya suatu usaha tersebut. Entah itu bahan baku yang mudah ditimbun atau yang tidak bisa, atau misalkan yang first in first out. Nah, seperti itu. Yang barang masuk pertama dijual pertama, atau last in first out, seperti atau yang lainnya. Kritik dan saran yang bisa saya sampaikan, tidak ada yang bisa saya sampaikan. Menurut saya semua telah sesuai dengan setiap metode pelaksanaan pengelolaan persediaan. Daftar pustaka. Jadi materi-materi yang saya sampaikan tadi bisa saya pertanggungjawabkan kebenarannya karena saya mengambil di Jurnal EMBA 2014, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 2016, Jurnal Manajemen dan Bisnis 2020, Jurnal Ilmiah Teknik Metode Elektrokomputer 2022, dan yang terakhir Jurnal Study Management Operasional tahun 2022. Dari metode pengelolaan persediaan yang saya terangkan sekiranya cukup. Bila ada salah kata maupun kurang mudah dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat memenuhi tugas UTS saya di Makul Manajemen for Logistik yang telah saya jalani setengah perjalanan ini di semester 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.